suara saya, Pak? Jelas sekali, silakan, Bu. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa di sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa? Kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini. Katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah, kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru, Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak ngungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak ngungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Yeah. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu
Mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Gitu Kayak ya? sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin Pak. Wow. Palestina Wow, itu, wow. iya banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain, ya kan? Bagus. Sampai ke Indonesia hoax-nya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, yang uniknya lagi di Dubai, di Yordan, dan di Mesir, kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Bahkan subuh, serius. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup kecil jauh. Siang-siang nggak ada suara toa. Di Mesir, di Yordan, dan di Dubai. Nggak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Nah, ya, dan kita ini ya, dibanding mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita tuh cuman karena kebencian yang mendarah daging dari zaman Nabi mereka sampai saat ini. Jadi itu framing kebencian itu ya terus berkembang, akhirnya mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka tuh baik-baik banget, serius. Orang Israel tuh baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan pernak-pernik Kristen lah, kayak misalnya kalung salib, rosario, terus minyak urapan. Dia Muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ tuh suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Nggak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan lucunya, sampai pas di Yordan dan di Mesir, tour guide kami kan Muslim, yang di Yordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Coba. Di sini pakai atribut Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan. Ada pelayanan, kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel. Itu pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya. Ya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah, yang pakai atribut Palestina malah ditangkap-tangkapin. Kami nggak boleh waktu itu sama tour guide-nya. Jangan ya. Bayangin. Kebolak-balik, kita ini Indonesia sok ke Arab-Araban. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia nih ya. Jangan bikin berita yang terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu, ketemu dengan orang-orang orang Amerika kan. Dia tanya dari mana? Kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya, katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu orang Indonesia
bikin hoax luar biasa tentang Israel dan Palestina. Gimana nggak malu kita, Pak? Coba. Malu sekali. Cuman ya dengan begini kan saya kenapa tertarik masuk room ini, karena saya ingin menceritakan yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena saya barusan dari sana. Jadi ayolah ya, ini bukan masalah Israel dan Palestina ya. Ini nggak ada, bukan masalah Islam dan Yahudi, bukan. Betul. Sekali lagi bukan. Masalah teroris. Orang Palestina juga benci sama Hamas, serius. Saya ngobrol dengan mereka, mereka bilang, kami cinta damai, kami mencintai orang Israel. Mereka ngomong begitu, Pak. Bayangkan. Itulah ya. Kalau mereka bilang Israel dajjal, orang Indonesia lebih dajjal, maaf ngomong. Orang Indonesia lebih sadis dan lebih dajjal kalau saya bilang. Mereka masih mau loh nampung orang Palestina. Di hotel, Pak, makan gratis, tempat tidur enak. Kita tahu tempat tidur di hotel seperti apa. Iya, betul. Coba. Nah, itu saya mau berbagi, Pak. Jadi, stop kita mendengarkan hoax-hoax yang nggak berarti. Terkesan kampungan kita ini. Jujur aja. Gitu, Pak. Luar biasa, ini dia informasi mantap ya. Jadi memang itulah kawan-kawan, Israel itu tidak pernah membenci Islam. Bahkan mereka pun tidak benci Palestina. Ya. Karena yang mereka sudah katakan, yang kami perangi itu bukan Palestina, tapi teroris Hamas. Itu jelas loh. Dan yang anehnya, Indonesia mendukung teroris Hamas. Ini yang ngeri. Ya, bahkan tadi Pak Jokowi sudah mengeluh, waduh ya, rumah sakit Gaza sudah habis lagi bahan bakarnya ini, udah habis nih katanya. Iya, bahan bakarnya menurut informasi kan dipakai sama Hamas, ya habis lagi. Oke, Bung Rocky Gemlung. Oke, Sobat Waras, ya itu ya informasi ya. Ini sebenarnya potongan live tadi malam ya, dan perlu saya memotong ini supaya menangkal berita-berita hoax yang sedang beredar ya. Dan Sobat Waras bantu bagikan ini, viralkan ini ya, supaya berita-berita hoax ini tidak terlalu masif ya. Dengan mengcounter ini ya, akan banyak orang yang membuka mata hatinya ya, dan apa yang mereka dengar selama ini tentang Israel itu semua hanyalah mereka dengar dari orang-orang yang memang membenci Israel. Mereka dengar dari orang-orang yang ingin Israel musnah, sehingga berita yang mereka produksi adalah berita hoax, berita yang menyudutkan Israel, dan tidak ada satupun ya di mata mereka Israel itu baik. Padahal kita tahu bahwa hampir 1,5 juta orang Palestina kerjanya di Israel, ya. Bahkan orang-orang Palestina mendapatkan ya makanan, minuman, air bersih, ya, listrik itu semua dari Israel. Semua itu tidak mereka perhitungkan. Ya, mereka anggap ya sudah berpuluh-puluh tahun orang Palestina hidup ya dari belas kasihan Israel, tapi mereka masih mengatakan Israel itu Zionis, jahat, jahanam, dajjal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya mohon kawan-kawan like dulu video ini, bantu viralkan. Ya, semoga banyak lagi yang waras, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan tayangan ini di live ya. Terima kasih, dan juga yang akan menonton sebentar, dan puji Tuhan saya informasikan kepada Sobat Waras, hari ini kita pagi ini ya ada penambahan saldo untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan ya, sekitar 150.000. Ada 150.000 yang masuk, terima kasih ya. Jadi support terus Pavel, dan saudara bisa lihat informasinya di layar kaca yang berjalan ya. Salam waras, God bless you Sobat Waras, and bye bye. Tuhan berkati.